Ini kelasnya saya rekam dan kita lihat di sebentar saya share. Yakin ya, cuman itu tadi ya pertanyaannya ya? Nggak ada lagi ya, cuman 2 itu. Ya kita lihat. Jadi saya punya, ini bisa kelihatan ya? Sudah ya? Iya, udah bisa mau bisa. Oke, saya punya misalnya saya punya perletakan seperti ini. Saya punya perletakan yang seperti ini. Terus kemudian dengan jarak misalnya 5 meter misalnya. Saya punya jarak 5 meter. Terus kemudian di tengah sini saya punya beban 10 ton. Pas di tengah-tengahnya, berarti 2,5 ya. Ini berarti di tengah-tengahnya saya punya 2,5. Terus kemudian ada lagi gaya yang sama, juga point load tapi 15 ton. Sorry, 15 nanti terlalu ini, 20 aja. Biar kelihatan. Saya punya 20 ton. Kemudian, ini adalah titik A, ini adalah titik B, dan ini adalah titik C, begitu. Dan kalau kita gambarkan, karena ini tidak ada gaya ini ya, horizontal ya, otomatis horizontal sama dengan 0, maka karena semuanya gayanya adalah vertikal, maka akan timbul reaksi peletakan di A, berupa PA. Oke. Supaya melawan semua gaya yang sifatnya vertikal ini. Kemudian, HA pasti sama dengan 0. Nah, saya sedikit memberikan komentar, ada di antara kalian naruh VA-nya di sini. Atau naruh VA-nya di sini. Nah, kurang tepat ya. VA-nya harus menuju ke titik A. Jadi, harus menuju ke titik A. Jadi, menggambarkannya jangan di mana-mana gitu loh. Kalian nih rumahnya di sini kok pondasinya di tetangga gitu, nggak boleh. Ya, rumahnya di A, terus kalian pondasinya di mana-mana, nggak boleh gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalian pegang titik A, kalian pegang titik A di situ. Terus kemudian strukturnya kan begini ABC. Kemudian ini kan dibebani begini ya. Nah, kira-kira nanti C kan nggak ada perletakannya tuh C itu. Kira-kira C itu turun apa naik? Turun.
Oke. Turun, Bu. Kalau C itu turun, berarti terhadap titik A, apa yang terjadi? Putarannya begini kan? Searah jarum jam. Oke, gitu Iya, ya. Bu. Iya. Karena putarannya itu titik C menyebabkan putaran begini ya. Titik C menyebabkan putaran begini. Titik B juga menyebabkan putaran begini. Maka saya tulis di situ perletakannya kira-kira momennya bagaimana supaya titik C tidak jatuh. Titik C tidak melengkung. Ini tidak melengkung. Maka saya memutar di sini searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum Berlawanan. Harus kita buat apa? Aksi ya. Iya. Nah, kita buat aksi. Di sini adalah MA. Nah, kita lihat dulu perletakannya. Di sini adalah perletakan jepit. Kalau perletakan jepit pasti ada VA, ada MA, ada HA. Cuman saja di sini kalaupun ada HA yang kita misalkan ke kanan, HA itu pasti besarnya adalah sama dengan 0. Karena di situ tidak ada gaya apapun, di situ dari aksi ya, dari aksi di sini dari gaya luar, beban luar yang harus dilawan oleh HA. Jadi tidak ada beban luar di sini sifatnya horizontal. Oke. Jadi kita hitung di situ, kita lihat bahwa sigma momen atau sigma horizontal ya sudah jelas ya. Sigma horizontal cek lagi. Sigma horizontal di seluruh bidang adalah sama dengan 0. Maka HA pasti sama dengan 0. Akan tetapi di sini kita lihat kalau sigma vertikal sama dengan 0, apa yang terjadi? Maka yang ke atas misalnya positif, yang ke bawah misalnya negatif, maka PA ke atas dikurangi 10 ton, dikurangi 20 ton ya, sama dengan 0. Ya enggak? Maka di sini kita mendapatkan VA sama dengan 30 ton. Nah, harus ada satuannya. Nah, ini kalau misalnya mau ditulis dengan betul, letakkan begini. Ya. Oke. Terus kemudian sigma momen di mana sama dengan 0? Boleh di A, ya, boleh di B, boleh di C. Silahkan. Di mana saja boleh sama dengan 0. Misalnya sigma momen di, pengen aja sigma momen di B sama dengan 0. Nah, pengen nyoba sigma momen di B sama dengan 0. Berarti kan titik B ini nggak boleh berputar ya. Jadi semua titik tidak boleh berputar. A tidak boleh, B tidak boleh, C tidak boleh. Semua titik tidak boleh berputar. Terutama sigma A sama dengan 0, di sini titik A sama sekali tidak boleh berputar. Jadi di semua titik tidak boleh berputar karena di A ini juga perletakan. Nah, saya tidak membuat sigma momen di A sama dengan 0, tetapi saya pegang sekarang titik B. Begitu saya pegang titik B, ya, maka ada gaya-gaya yang menyebabkan titik B itu bisa berputar, tetapi harus dilawan oleh momen yang tidak diketahui ini ya. Jadi kita lihat misalnya yang positif itu adalah berlawanan jarum jam, tapi yang searah jarum jam, tapi yang negatif itu berlawanan jarum jam. Jadi kalau sigma momen di B sama dengan 0, yang 10 ton ini menuju B ya. Nah, yang sekarang searah jarum jam tuh mana aja? VA ya, mulai dari kiri ya. VA ini, VA jaraknya terhadap B adalah 2,5. Positif dia. Ya, positif. Terus HA 0 karena dia menuju B. MA itu negatif ya. MA negatif. Kenapa? Karena dia berlawanan jarum jam. PA searah jarum jam. Terus kemudian mana lagi nih yang muter nih? Nah, C di sini. C ini positif ya, karena dia begitu terhadap B.
itu adalah 20 dikali jaraknya 2,5 ya. Sama dengan 0. Udah nggak ada lagi kan? Sama dengan 0 ya. Nah, VA sudah didapatkan. 30 dikali 2,5. Ya, ditambah 20 dikali 2,5 sama dengan MA. Nah, jadi seperti itu. Jadi berapa nih? 50 dikali 2,5 ya, berapa? Halo? 12,5. 125. 125. Yang lain paham? Jadi Paham. MA satuannya apa? 125 apa? Ton Ton. meter. Ton meter. Tetapi kalau misalnya kita mau memastikan benar nggak sih MA itu, nah kalau seperti ini kan berarti permisalannya nggak gini ya. Permisalannya berarti momennya harus ya begini, betul ya? Karena sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Berarti MA hasilnya positif, berarti arahnya memang begitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita kalau kita misalnya mau sebentar, ini apakah bisa di-copy? Kita mau mencoba di mana ya? Di sini. Saya coba kalau di sigma momen di A. Nah, gini kan tadi ada 10. Terus kemudian di sini ada 20 ton ya, ini juga ton. Nah, ini kita tidak tahu yang VA-nya yang kita tidak tahu. Di sini ada sudah tahu tadi. Cuman kita ingin mencoba sigma momen di A. Ya. Sigma momen di A sama dengan 0. Maka titik A yang kita pegang, maka yang berputar adalah, ya kan, yang berputar itu terhadap titik A jadi begini semua. Ya, kecuali MA. Maka kalau kita nyatakan sigma momen, kalau tadi kan sigma momen di B ya, sigma momen di A sama dengan 0, maka kita mendapatkan di sini 10, dari kiri ya, dari kiri ada MA ya, dari kiri ada MA yang sifatnya negatif. Karena putarnya MA ke sini ya, berlawanan jarum jam. MA ditambah 10 dikali 2,5 sama aja ini ya. Ditambah 20 dikali 2,5. Maka kita mendapatkan 20-nya dikali 5. 5, Bu. Oh ya, kali 5 ya. Oke, ini saya hapus. Kali 5. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini angkanya adalah ini 100 ya. Ini 25 kan? Jadi MA sama dengan 25 ditambah 100 ya. Gitukah? Ton meter ya. Jadi sama dengan 125, sama aja ya. 125 ton meter dan arahnya memang begitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke, kita lihat di PR ya. Kita lihat di PR. PR itu misalnya ada yang, nah, misalnya gini nih. Ini, terus udah gitu, saja ini jaraknya kita ambil
Oke, ini roll ya. Oke, itu roll. Terus kemudian ini kita ambil 8 meter. 8 meter. Nah, tapi di sini ada di jarak 2 meter dari kiri ada saja kan, terus ini ada lampunya sehingga ada beban gitu. Jadi ini rigid nih, ini gini kan. Nah ini jaraknya berubah di sini, ini jaraknya misalnya dari sini ke sini 2 meter, dari sini ke sini kan 2 meter, 2 meter. Nah dari sini ke sini misalnya kita punya 4 meter lah, 4 meter. Nah, jadi total 6 meter. Nah, ini ada beban di sini P, ya. Ada beban di sini P sama dengan misalnya 20 ton. Oke. Kemudian saya menamakan ini titik A, titik B, tuh. Kemudian titik C, di sini jadi D, di sini jadi E. Nah, seperti itu ya. Jadi kelihatan seperti itu. Dan ingin diketahui berapakah reaksi perletakannya di mana? Berarti perletakannya itu adalah di A, ya kan? Dan di C. Nah, kita gambarkan dulu reaksinya. A itu apa? A itu sendi. Karena A itu sendi, maka ada reaksi VA di sini. Ya, ada reaksi VA di sini. Supaya kita lihat ada gaya vertikal gitu ya, jadi VA di situ. Terus ada HA di situ. Kemudian karena C itu roll, maka hanya ada VC. Itu ya. Nah, kemudian kita ingin mengetahui berapakah ini ya, berapakah VA, ya, berapakah VA, berapakah ini, berapakah HA, dan berapakah VC. Nah, sehingga kita cek dulu sigma horizontal sama dengan 0. Kita lihat adakah beban-beban horizontal di sini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada beban horizontal. Atau misalnya iseng. Pokoknya taruh di sini didorong. Nah, bisa aja kan? Nah, supaya lengkap nih. Di sini ada gaya horizontal sebesar 5 ton. Nah, ketinggian ini berarti harus diketahui. Tingginya ini diketahui, misalnya jaraknya 2 meter. Nah, oke. Sigma horizontal sama dengan 0, yang menyebabkan, kita lihat di sini, ada gaya, ya, ada gaya di situ ya, ada gaya horizontal di D, ya, 5 ton, yang menyebabkan HA harusnya, nah ini permisalannya HA-nya juga malah ke sana gitu. Berarti ini ada permisalannya mungkin nggak benar ya. 5 didorong ke sana, nih nanti lari nih sana ya. Jadi HA ini harus bisa menahan. Kita lihat di sini. HA ditambah 5 ton, karena sama-sama arahnya juga ke kanan, sama dengan 0. Maka di sini otomatis HA ya sama dengan berapa? Minus 5. Jadi negatif ya. Negatif 5 ton. Berarti sebetulnya arahnya harusnya begini ya. Nah, ini terus kemudian kita tandai. Kita tandai di sini supaya nanti bisa kita masukkan dan kita koreksi, ya. Oke, terus kemudian berikutnya antara VA sama VC
ini sama-sama tidak diketahui. Jadi sigma vertikal sama dengan 0, ini keduanya tidak bisa diketahui. Jadi kita ambil aja sigma momen di salah satunya ya, sigma momen di salah satunya. A atau di C gitu ya, atau di sini misalnya ya, supaya HA-nya juga jadi 0. Misalnya sigma momen di A sama dengan 0. Nah, sigma momen di A sama dengan 0 itu apakah artinya A itu terputar atau apakah di A itu ada momennya karena sigma momen di A sama dengan 0? Enggak ya, enggak. Kalau sigma momen di A sama dengan 0 bukan berarti di A itu ada momen A, bukan. Sigma momen di A sama dengan 0 itu artinya seluruh titik yang ditinjau di titik A ini, jika A ini ditinjau, titik A ini ditinjau, maka tidak ada satupun gaya yang akan menyebabkan A itu berputar. Begitu juga jika kita menerapkan sigma momen di B sama dengan 0. Berarti semua gaya yang ada di struktur A, B, C, D, E ini tidak akan menyebabkan B itu berputar searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam. Titik B tetap di situ, dia tidak berputar, dia tidak menyebabkan struktur itu jumpalitan gitu ya, nggak bisa. Nah, sekarang yang kita ambil kebetulan sigma momen di A sama dengan 0. Perhatikan di A tidak ada momen, karena di A itu adalah sendi. Ini ada banyak di antara kalian yang masih memunculkan momen di A gitu. Jadi ada MA, bukan. Ini adalah sigma momen, berarti jumlah seluruh momen yang menuju titik A itu adalah sama dengan 0. Nah, momen yang menuju titik A itu mana aja? Kita lihat dari sebelah kiri itu habis, nggak ada ya, nggak ada momen yang menuju titik A karena apa? Semuanya ini gayanya HA maupun PA dikalikan dengan 0. Terus ada lagi ini, ya, ini positif ya. HA ini positif, dan kita lihat di sini, HA itu kan jauh ya. Garis gayanya tuh jauh loh. Nah, begini kan, sampai sini. Cuman jaraknya terhadap titik A itu berapa? 2 meter. Kita cari tegak lurusnya. 2 meter kita cari tegak lurusnya. Ya, kita cari tegak lurusnya. Jadi D itu, di D itu, HD itu kita teruskan begini, gayanya kita teruskan, dan kita menemukan tegak lurusnya adalah 2 meter. Nah, tegak meter ini lah yang kita masukkan ke dalam perhitungan. Terus mana lagi? P ini 20 ton ya. Kan jauh tuh. Kita teruskan. Sampai sini. Lewat. Sampai sini kan. Dan tegak lurusnya adalah ini terhadap A. Nih, tegak lurusnya. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya 12. 12. Jauh, jaraknya 12 meter. 12 meter. Dari 8 ditambah 4. Jadi 12 meter. Oke, ada lagi nggak? VC ya. VC. VC juga nih, VC. Jaraknya VC dari A adalah berapa? 8 meter. Oke, jadi kita sudah temukan 3 gaya. Yang pertama adalah H 5 ton ya. Ton dikalikan dengan jaraknya, perhatikan ini positif H 5 ton dikalikan jaraknya adalah 2. Terus kemudian ada ini P. P-nya arahnya bagaimana? Searah jarum jam, berarti plus. Perhatikan, P itu plus dikalikan dengan jaraknya 12 meter. Bu, bukannya 14, Bu. 14? 6. Oh iya. Ini dari sini ke sini 8. Oh. Dari sini ke sini 8. Kalau 6 di sini 6, tapi di sini dikurangi 2. Di sini 8 nih. Sampai sini 8, sampai sini 8. Oke ya, 12 ya. Terus udah gitu VC. VC-nya negatif karena apa? Menyebabkan begini. Berlawanan. Berlawanan. Dia perlawanan, jadi di sini ada VC. Dikalikan dengan 8. Oke, sama dengan 0. Maka kita mendapatkan H itu 5. Ya. Kali 2, 10. Ditambah P-nya piro? 20. 20 kali rolas piro? Kali 12. 240. 240 tambah 10. 250.
250 dibagi 8. Gitu kan ya? Ya. Ya, jadi seperti itu. Kita mendapatkan 250 bagi 8, kita mendapatkan 31,25 ya. Jadi VC adalah 31,25. Apa satuannya? Ton. Ton. Dan arahnya Ke atas. Atas. Ke atas. baik. Nah, bayangkan ini ya cuman ada P ya, cuman ada P 20 ton. Bayangkan ya, cuman ada P 20 ton yang arahnya vertikal ke bawah, tetapi VC menanggung, ya kan? Menanggung beban yang lebih besar daripada 20 ton. Paham? Paham. Jadi di arah vertikal ini kenapa VC besar sekali? Karena dia didorong ya, karena didorong oleh H 5 ton. Harus dirasakan. Jadi teknik sipil itu enaknya bisa dirasakan. Nah kalau misalnya belajar biologi, belajar kimia, zatnya nih apa nggak bisa dilihat gitu. Kadang-kadang kan nggak bisa dihafalkan. Tapi kalau teknik sipil itu tidak dihafalkan, dirasakan. Jadi ini ada P yang menekan begitu. Nah ternyata P-nya cuma 20 ton, tapi VC yang menanggung di sini sampai 31,25. Kita tandai di sini. Nah, kita tandai di sini. Dan kemudian kita cari berapa VA. Ini kalau VC-nya aja 31,25, sementara di arah vertikal adalah 20. VA ini nanti terangkat. Jadi nanti gayanya nggak begini harusnya. Kita lihat ya. Sigma vertikal sama dengan 0. Kita melihat gaya-gaya yang vertikal ke atas ada VA ditambah VC, ke atas dikurangi cuma ada P 20 ton sama dengan 0, maka kita mendapatkan VA sama dengan 20 pindah ruas dikurangi 31,25 ya, gini ya. Ya. Jadi negatif. VA sama dengan Negatif 11,25. 11,25 apa? Ton. Ton. Oke, kita tandai dia begini. Nah, sehingga hasil akhirnya saya koreksi dengan yang warna kuning, digambarkan lagi boleh ya. Jadi saya koreksi dengan warna kuning, HA ini begini harusnya. HA begini. Ya, jadi HA harusnya begini. Terus VA harusnya begini. Dan VC betul begitu. Dan VC betul begitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Itu yang AC sama BDE itu satu kesatuan struktur atau ada kemungkinan atau itu tuh BDE itu struktur yang beda lagi yang bisa muter sendiri juga, Bu. Jadi A sampai C-nya diam, yang BDE-nya itu muter sendiri, Bu. Di sini kesatuan. Untuk yang nanti dia berputar atau dia ada di sini ada sambungannya, kita nanti mempelajari di bagian balok Gerber. Ya. Jadi ada balok Gerber. Habis ini nanti kita jelaskan apabila B itu dilepas, ya. Apabila B itu terlepas, ini A, B, C, D ini dicor jadi satu semua nih, jadi satu kesatuan semua. Ya, jadi kalau dicor sih ya memang kalau digambarkan ya nggak ada warna lain ya, agak membosankan nih. Jamboard nggak ada warna lain. Nah, jadi gambarnya gini. Terus begini, terus begini. Nah ini jadi satu ini, sini jadi satu. Nah, gitu ya. Ya, Bu. Oke. Ya, ada lagi? Saya mau nanya. Yes. Itu tuh hanya dimasukkan karena dia ada balok tambahan yang begini ya? Ini H. H Iya. ini. Enggak, H saya iseng pengen ngasih aja. Tadinya nggak ada. Saya tiba-tiba teringat pengen ngasih H aja gitu. Soalnya sudah given. Udah dari sananya soalnya kayak gini gitu. H ini kan 5 ton ini kan? Iya. Nah, ini H ini given sudah diberikan. Dari soalnya di sana itu memang ada H 5 ton gitu.
Kalau misalnya dia baloknya hanya lurus gini aja, berarti hanya nggak perlu dimasukin. Enggak, H ini memang sudah ada. Untuk di hitungan sigma MA-nya, Bu. Oh, sigma MA. Sigma MA di sini hanya kan masuk ya. Hanya harus masuk. Karena H harus masuk karena H ini menyebabkan jarak tertentu pada A. H ini menyebabkan kalau ditarik begini, H itu kan vektornya begini ya. Vektornya kan begini H itu. Nah, arah vektornya kan dari sini ke sini. Nah, terhadap A ternyata dia punya jarak. Dia punya jarak sekian. Nah, sehingga H itu akan menyebabkan A itu berputar. Berputarnya searah jarum jam. H harus dimasukkan. P harus dimasukkan juga. Iya, P harus dimasukkan walaupun tidak segaris dengan ABC. P jauh loh di atas sana. Tapi tidak segaris dengan ABC. Tapi justru P itu jauh sekali. Dan walaupun dia gayanya itu 20 ton, tapi dikalikan dengan jarak yang sampai 12 meter ini. Gitu. Karena apa? Begitu dia menekan ke sini, walaupun menekannya tidak menekan balok ini secara langsung, tapi menekannya di ujung sini. Dia menekan begini, ini bisa terputar ini. Bisa terputar kalau tidak ditahan oleh VA yang arahnya begini tadi. Jadi VA terpaksa arahnya harus begini. Nah, supaya tidak berputar begini, ini bisa terjungkir ini ya, bisa terjungkir gara-gara P-nya di sini. 20 ton. Nah, P 20 ton ini juga menyebabkan C terjungkir juga begini. Jadi P20 ton ini menyebabkan B terjungkal begini, C juga terjungkal begini, A juga terjungkal begini. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, ada lagi? Ibu boleh bertanya? Ya, silakan. Jadi kalau misalnya yang bagian P20 sama DE itu dihilangkan, itu apakah nanti negatif sama plusnya itu berarti dihasilkan dari VA sama PC-nya itu sendiri ya Bu ya? Ya, berarti ini nggak ada misalnya, DE nggak ada, yang ada cuman H aja. Iya, kayak gitu. Yang DE nggak ada itu. Ya, ini nggak ada gaya, misalnya nggak ada gaya P misalnya ya. Jadi seperti kita buat baru aja ya supaya jelas ya. Ini ya 8 meter ya. Ini di sini kan gini. Gini kan. 2 meter gini ya. Udah gitu aja kan. 5 ton. Maksudnya gitu kan. Nah, soalnya gini. Maka di sini kalau kita lihat titik A ya. Terus ini B. Ini C. Nah, begitu ada 5 ton dirasakan ya. 5 ton itu menyebabkan titik A bagaimana? Berputar ke searah jarum jam ya. Ya. Nah, kalau berputar searah jarum jam, jadi VA harus begini. Supaya dia berlawanan jarum jam. Lihat. Karena beban menyebabkan, karena beban itu, kita pegang dulu titik A ya, biar gampang ya. Ya, kita pegang dulu titik A. Saya masih belum tahu besarnya. Saya hanya merasakan. 5 ton itu menyebabkan, saya pegang titik A. 5 ton itu menyebabkan A itu berputar searah. Sehingga yang hanya bisa melawan 5 ton ini, yang hanya bisa melawan 5 ton itu hanya PC. Ya enggak? Ya. Yang arahnya harus ke atas. Ya kan? Iya. Oke. Sekarang kita ganti pegang titik C, kita pegang titik C. 5 ton ini sama, dia juga menyebabkan perputaran searah jarum jam. Yang hanya bisa melawan adalah VA, yaitu berlawanan jarum jam dengan VC. Jadi VA harus ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Nah, sekarang besarnya berapa? Kita tidak tahu besarnya. Jadi ya kita lihat di sini ya. Sigma momen di mana nih? Sigma momen di A sama dengan 0 misalnya ya. Sigma momen di A sama dengan 0. Ini tadi jaraknya berapa? 6 ya. 6 meter. Terus ini tadi berapa? 2 meteran ya? Ya. 2 meter. Terus ini jarak ke sini adalah 2 meter ya. Nah, jadi sigma momen di A sama dengan 0. Kita buktikan
5 ton ini dikali 6. dikali berapa 5 ton? Masa 6? Jaraknya loh. 2. Hati-hati. Hati-hati. Nanti, nah ya kan? Ya. Kita lihat di sini ini tegak lurusnya. Nah, ini jadi kayak kita punya itu loh, apa namanya? Lengan kamu buat siku gitu. Nah, ini yang berputar ini. Yang menyebabkan berputar itu adalah ini. Ya, ini lengan momennya adalah ini ya. Oke. Kita lihat lengan momennya adalah 2 meteran. 2. Nah, terus apalagi yang menyebabkan berputar? Ini kan gini ya. Ini begini. PC-nya begitu ya. Berarti minus ya. PC minus dikali 8 sama dengan 0. Nggak ada lagi kan? Nah, maka otomatis PC itu besarnya adalah 10/8. Ya, oke. Kita mendapatkan PC 1,25 ton. Arahnya betul. Nah, tetapi kalau sigma vertikal sama dengan 0, kita akan mendapatkan VA yang negatif karena dia arahnya ke bawah, ditambah VC arahnya ke atas sama dengan 0. Nggak ada gaya vertikal lain karena P-nya kita buang. Ya kan? P tadi yang panjang itu, lengan itu tadi yang ke sini kita buang. Jadi yang ada cuma ini, maka saya mendapatkan PA adalah sama dengan PC yang besarnya adalah 1,25 ton. Dan arahnya betul. Betul ke bawah. Tapi kalau tadi kita memisalkan ke atas, ya boleh-boleh aja, tapi nanti ini hasilnya negatif. Nah, berarti kalau kita tandai, berarti ini sudah betul. Dan ini juga sudah betul, ya. Oke, kalau mau dilakukan pengecekan, sigma momen cek ya. Ini lakukan pengecekan. Cek. Sigma momen di C sama dengan 0. Coba di C sama dengan 0. Maka ini C kita pegang, yang berputar adalah VA ya, negatif ya. Ini VA, berputar negatif, jaraknya 8. Jadi VA berputarnya negatif, saya kasih tanda negatif di sini ya. Jaraknya 8. Ini negatif. Terus kemudian ada lagi 5 ton ya. Berputarnya positif. Arahnya ke sana. Berputarnya positif. Lengannya ini. Apa yang ini? Nah, yang atas ya. Tegak lurus. Tegak lurusnya adalah 2. Itu sama dengan 0. Kita akan mendapatkan PA sama dengan 10/8. 1,25 ton. Sama ya. Oke. Nah, karena ini sama dengan ya. Oke. Ada lagi pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? 1,25 ton itu nggak ditulis ada negatifnya, Bu? Kan ke bawah. Nggak perlu kalau kita arahnya sudah ke bawah. Jangan ditulis, karena nanti akan menyebabkan salah. Ya. Jadi 1,25 yang tadi, ya, kan kita memisalkannya sudah ke bawah. Dan hasil dari permisalannya adalah positif. Berarti ya memang arahnya ke bawah. Jadi jangan ditulis negatif. Karena memang dari awal kita kan tadi sudah melakukan cek feeling bahwa VA itu harusnya ke bawah. Karena kita tadi pegang di sini, 5 tonnya berputar begini yang menyebabkan harus dilawan oleh VC ke arah atas. Tetapi karena di sini tidak ada gaya vertikal, maka VA harusnya ke bawah untuk menyeimbangkan VC. Atau kalau kita pegang C di sini,
kita pegang C di sini, 5 ton itu akan menyebabkan titik C itu berputar searah jarum jam. Nah, daripada dia berputar terus, yang bisa melawan adalah VA, supaya begitu. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu, kita melihat bahwa prinsipnya struktur kita harus dalam keadaan diam. Nah, jadi VC itu hanya bisa diam, gara-gara 5 ton itu dia jadi bergerak, tapi hanya bisa diam kalau VA-nya ke arah bawah, bukan ke arah atas. Itu pengecekan sederhana, tapi kalau kalian nggak mau melakukan pengecekan, ya sudahlah VA ke atas, VC ke atas, bodo amat gitu loh, saya nggak mau feeling-feelingan lah, saya mau ngitung. Nah, itu juga silahkan dihitung, nanti VA itu akan mendapatkan tanda negatif, artinya VA ke bawah. Lah kalau seperti ini, kok VA ke bawah ya, bener apa enggak? Nah, kalian melakukan pengecekan dengan menggunakan feeling. Nggak bisa ya, kalau sipil itu kita tidak pakai feelingnya. Kalian nanti hitung, ya sudah ini VA-nya negatif, ya udah bener nggak? Atau akhirnya kalkulatornya disalahin. Loh, kalkulator saya bilangnya positif ya Bu. Loh, kalau positif terus gimana? Ini sama-sama ke atas. Loh, gimana strukturnya terbang bareng sama Superman, naik bareng ke atas. Padahal di sini nggak ada gaya tekan, nggak ada gaya vertikal ke bawah, tetapi semua reaksinya ke atas, jadi strukturnya keangkat-angkat gitu ya. Nah, itu berarti salah ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bu, mau tanya, Bu. Yes. Berarti kalau kita misalkan MA itu momen misal di suatu titik itu arahnya terserah nggak apa ya, Bu ya? Nanti Yang penting kita, pokoknya kita memisalkan dulu apakah dia berlawanan jarum jam atau searah dengan jarum. Kalau misalnya kita misalkan searah jarum jam tapi hasilnya negatif, berarti nanti nggak apa ya, Bu ya? Tinggal